Nah, jadi kalau minggu kemarin kita telah merenung apa rahasia untuk tetap setia berdasarkan surat 1 Petrus ini, saudara-saudara. Yang pertama yaitu hidup dalam pengharapan yang pasti supaya kita tetap setia. Ada pengharapan yang pasti tentang kehidupan bersama dengan Tuhan selama di dunia sampai pada kekekalan. Semuanya sudah ada di dalam jaminan pemeliharaan Allah. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan Allah telah menyediakan kehidupan yang kekal menanti setiap kita. Karena itu setialah untuk merebut mahkota kemenangan. Yang kedua, kita juga sudah renungkan berdasarkan apa yang ditulis oleh Petrus. Rahasia kedua supaya tetap setia, yaitu hidup dalam iman yang benar. Iman yang benar adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Iman yang benar itu iman yang diuji dengan bermacam-macam pencobaan, tetapi kita tetap kuat muncul sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Karena itu luar biasa, bukan? Kita tetap setia, yaitu hidup dalam pengharapan yang pasti, hidup dalam konsep iman yang benar, iman yang menyelamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya bagi Tuhan dan Juru Selamat kita dan hidup ini. Dan pada minggu ini saya lanjutkan rahasia yang ketiganya, yaitu hidup dalam kekudusan yang sungguh. Hidup dalam kekudusan ini penting, saudara-saudara. Kalau kita membaca landasan surat yang disampaikan oleh Petrus, dia katakan begini, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, sangat menarik bahwa orang-orang yang setia itu, saudara-saudara, orang-orang yang mempertahankan hidup kudus, hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, hidup dalam kekudusan ada standar mengapa kita hidup dalam kekudusan. Seperti Allah kita yang kudus, Dia memanggil kita untuk hidup juga di dalam kekudusan. Kekudusan Allah, kekudusan yang tidak berkompromi dengan dosa. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera. Karakteristik kekudusan Allah, yaitu kekudusan yang bersumber dari diri Allah sendiri. Kekudusan yang melenyapkan segala dosa, yang tidak berkompromi dengan dosa. Kekudusan yang membuat kita hidup produktif, memuliakan Allah tanpa rasa takut dan gentar. Nah, dalam konsep perjanjian lama, Allah yang memanggil umat itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena itu Dia katakan umat itu adalah umat pilihan Allah yang kudus, yang sudah dikhususkan di hadapan Allah, yang menjadi perhatian kepedulian Allah. Dan Allah tidak mau mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Allah tidak mau mereka hidup mengikuti pola-pola hidup yang tidak memuliakan Allah. Mereka harus tetap hidup kudus, tidak boleh menjamah apa yang najis, karena Allah itu kudus. Allah yang kita sembah, saudara-saudara, itu juga Allah yang kudus sampai pada hari ini. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kudus. Ditekankan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita kudus, maka kita juga harus kudus. Kata kudus itu, saudara-saudara,
dari bahasa Ibrani itu kados. Kados artinya sesuatu yang dipilih, dikhususkan, disendirikan untuk tujuan khusus, ya. Satu yang dipilih, disendirikan, ya, dan digunakan untuk tujuan khusus. Kita adalah umat kudus, umat pilihan Allah. Tuhan memanggil kita dikhususkan di mata Allah dan disendirikan, dan rencana mau digunakan untuk hal-hal khusus. Saudara setiap hari pasti mengambil pakaian dari lemari, berganti pakaian. Saudara lihat di sana ada mungkin saudara yang hobi beli pakaian, sederet pakaian yang ada di lemari. Anda mungkin mulai bingung memilih pakaian karena ini mungkin acara resmi atau acara santai, apa saja. Saudara akan mengenakan pakaian itu sesuai dengan tujuan saudara, atau saudara hanya mau jalan-jalan. Saudara mulai memilih. Jadi saudara memilih pakaian Anda di antara sekian banyak pakaian itu. Saudara pilih, oh ini yang tepat bagi saya, ini sesuai dengan kulit saya, ini sesuai dengan acara saya, dan saudara ambil dan sendirikan, kan? Waktu saudara sendirikan pakaian itu, baju yang bagus, yang mahal, wah tapi belum disetrika. Wah saudara khusus konsentrasi lagi kepada satu baju ini, mungkin disetrika dengan baik. Saudara lihat, oh ini memang cocok, dan saudara sendirikan, dan saudara kenakan pada tubuh saudara. Saudara berpakaian, setelah berpakaian supaya lebih percaya diri, saudara lihat di kaca, oh ini cocok apa tidak. Oh ya, dan akhirnya saudara melangkah dengan telah memakai pakaian pilihan Anda. Dan saudara sudah pilih, saudara sudah sendirikan, saudara sekarang gunakan untuk acara khusus. Demikianlah kita di hadapan Allah. Allah melihat saudara dan saya di antara miliar penduduk dunia ini. Allah memanggil saudara dan saya. Dia memilih kita dan menyendirikan kita, memisahkan kita, dan sedang membentuk kita, dan dia akan memakai saudara dan saya. Karena hidup kita ini harus kudus di hadapan Allah, dikhususkan, disendirikan untuk tujuan yang khusus. Itulah konsep hidup kudus. Maukah saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan? Biarlah Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan, kuduslah kamu, aku kudus. Kita dikuduskan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia di dalam dunia. Kita dikuduskan untuk diberkati dengan berkat-berkat surgawi yang kudus daripada Tuhan. Karena itu mari, hidup kudus membuat kita tetap setia di hadapan Tuhan. Orang yang tidak hidup kudus cenderung menghancurkan kesetiaan melayani Tuhan, kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Dosa merusak kehidupan, tidak setia lagi. Rahasia kedua, saudara-saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 mengatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, rahasianya supaya membuktikan kita tetap setia adalah kita hidup dalam kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang tulus ikhlas ini yang diharapkan bagi kita semua. Ya, kasih yang tulus ikhlas. Ada macam-macam kasih. Ada kasih manusia saja, kasih persahabatan kita dengan sesama kita.
kasih dalam hubungan-hubungan sosial dengan sesama kita. Ada kasih juga di antara saudara sedaging, dalam keluarga kita. Orang tua mengasihi anak karena itu darah daging. Saudara mengasihi satu dengan lain karena mereka bersaudara, kakak adik kandung. Tapi juga ada kasih karena dorongan keinginan memiliki perbedaan jenis satu dengan yang lain, suami dan istri. Tetapi ada kasih yang lebih dalam lagi, yaitu kasih Allah kepada kita yang mengikat, dan kita juga mengasihi Allah. Dan yang kita dapatkan adalah kasih Allah yang indah itu, kasih agape. Mari saudara-saudara, bukan kasih manusia, tetapi hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas, kasih yang disertai pengorbanan, yaitu kasih Allah. Itulah yang perlu kita terapkan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengamalkan kasih yang